Saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega, bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Semua ada waktunya. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Harus mencuci otak partai politik untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berhutang kepada mereka. Ini jelek, ini tradisi ini. Ini tidak dikenal dalam alam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yang sangat seru untuk kita simak bersama-sama dari dunia perpolitikan Indonesia, utamanya terkait dengan pemecatan Pak Jokowi, terus Effendi Simbolon dan juga PPN 12% ya, dan juga pesan-pesan para tokoh kepada PDIP Perjuangan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini. Orang tidak selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian gak bisa kemana-mana? Betul. Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Kita harus mencuci otak partai politik untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berhutang kepada mereka. Ini jelek, ini tradisi ini. Ini tidak dikenal dalam alam demokrasi. Partai politik itu harus humble sebagai dapur gagasan. Dan privilege kita sebagai orang politik itu adalah kalau gagasan kita dipakai. Bukan karena kita bisa suruh-suruh orang lalu kita bilang kalau bukan karena saya kamu nggak ada. Memang kalau dia nyalon terus bukan dia orangnya, memang bisa menang loh. Iya. Belum tentu menang. Interplaynya ada. Inilah yang partai politik ini harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak yang bisa mereka kendalikan dari belakang. Nggak boleh, itu dalam alam demokrasi ini kita mesti bersihkan. Setuju. Privilege kita itu adalah gagasan kita. Kalau dipakai, kita bersyukur gagasan kita yang kita niatkan memang untuk memperbaiki keadaan. Itu yang terjadi. Orang punya hidupnya sendiri. Orang tidak selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian gak bisa kemana-mana? Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Nah ini yang menurut kita mesti kita perbaiki dari sekarang gitu loh, sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih nggak ada lagi yang begitu-begitu. Karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega, bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Semua ada waktunya. Gak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga PDIP. banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Bapak Effendi Simbolon, salah satu kader senior PDI Perjuangan ya, yang dimana beliau mengutarakan suatu hal yang mewakili perasaan kami. Terima kasih Bapak. Anda mempunyai kapasitas orang kader PDI Perjuangan, tapi juga seorang yang cerdas ya, seorang yang bijaksana, yang dimana walaupun ya partai Anda tidak menyukai Jokowi, ketua umum Anda tidak menyukai Jokowi, tapi Anda tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi dengan Bapak Jokowi hingga bertemu dengan Bapak Jokowi. Karena mau bagaimanapun seorang kader PDI Perjuangan itu tidak harus dengan pemikiran yang sama dengan ketua umumnya ya. Jadi
seperti Bapak Pacul, seperti Bapak Effendi ini ya, mereka mempunyai cara tersendiri ya. Mereka walaupun partainya mungkin ada bermasalah dengan Bapak Jokowi ya, tapi sebagai kader mereka tetap menjaga hubungan silaturahmi. Apa salahnya ya kalau PD Perjuangan kehilangan dua orang ini ya, diyakini itu akan memperburuk ya, di dalam intern PD Perjuangan sendiri, karena ini orang-orang hebat loh itu. Tapi yang saya dengar sih kakaknya sih ya, ini Pak Effendi ini sudah dipecat ya. Coba nanti komentar aja kalau Bapak Pacul ini ya, ini udah di atas tanduk ya, seperti itu. Wah, makin payah ini kayak gini ya. Masa cuma silaturahmi aja udah dianggap pembelot. Ya, emang nggak susah sih ya teman-teman, kalau orang yang sudah sakit hati itu agak berat gitu ya. Tapi informasi-informasi yang beredar memang internal PDIP itu terbelah dua terkait dengan sikap partai kepada Pak Jokowi. Ada yang masih menginginkan Pak Jokowi, ada yang masih bersih keras untuk memecat Pak Jokowi, dan itulah yang terjadi sekarang. Pak Jokowi dipecat dan sepertinya Bang Pacul termasuk orang yang tidak sepakat kalau Pak Jokowi dipecat gitu ya. Apalagi pesan-pesan beliau selama ini kan bisa kita dengarkan teman-temannya. Makanya jangan lawan orang baik, kata Bang Pacul. Ya, itu adalah approval rating Pak Jokowi tinggi dan dicintai oleh banyak masyarakat ya. Apalagi Bang Pacul kan suka mengingatkan partai-partainya biar tidak terus menyerang Pak Jokowi. Tapi ya nyatanya sekjennya hampir tiap hari menyerang Pak Jokowi. Akibatnya sering menyerang Pak Jokowi, menyerang gitu ya, menjadi tersangka gitu. Ya kan? Habis ibarat burung itu berkicau terus lah ibaratnya ya. Ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh sebentar, gak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Ya, bukan dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya. Oke, cocok ya. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode. 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih. Ini ada beritanya nih, ya. Betul. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu, dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti, ya. Abang bawa dia, abang ketemu pun belum kan sama malaikatnya? PPN nambah 1% lagi rame banget digoreng. Tapi siapa nih yang sebenarnya harus tanggung jawab? Yuk, kita bedah dikit. Jadi gini, tahun 2021 waktu Undang-Undang HPP diketok DPR, PDIP itu lagi berkuasa banget. Ketua DPR-nya Mbak Puan Maharani dari PDIP, Ketua Panjanya Pak Dolvi orang PDIP juga. Nah logikanya simple aja, kalau PPN naik, ya jelas itu tanggung jawab mereka kan. Tapi tenang, Pak Prabowo tetap perjuangin rakyat supaya kenaikannya cuma buat yang kelas atas dan dibatasi cuma 1%. Kita patut berterima kasih pada beliau. Nah, sekarang kok PDIP ya yang malah teriak nolak paling depan? Gagar otak nih ceritanya.
lagi pencitraan, tapi udah pastilah ya, lempar batu, sembunyi tangan. Yuk mulai sekarang cek fakta dulu biar nggak jadi korban narasi seperti ini. Mantap sekali. Saudara, pasca pemecatan Jokowi dari PDIP makin memperlihatkan keadaan PDIP dan juga pamor Bapak Jokowi. Ketika pengumuman pemecatan Jokowi dari PDIP direspon oleh partai-partai yang segera membuka pintu lebar-lebar dan memberikan karpet merah agar silakan masuk sekiranya Bapak Jokowi berkenan. Ya, kita melihat bahwa Pak Jokowi sekalipun sudah tidak lagi populer dan sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi masyarakat akhirnya jadi tahu bahwa Jokowi adalah orang yang patut dihormati. Karena kita melihat ketika disampaikan oleh para jurnalis, ditanya, bagaimana Pak Jokowi? Bapak sudah dipecat dari PDIP. Oh ya, sudah bagus, sudah sesuai dengan kewenangannya PDIP. Dan ya, terima kasih. Jadi kita bisa melihat, saudara, tidak ada rasa benci, dendam bagi Jokowi, karena kita juga tahu bahwa jauh sebelum Pilpres dilakukan, Jokowi sudah tidak ada di PDIP. Hatinya sudah tidak terpaut dengan PDIP. Ya. Dan Jokowi hanya memikirkan bangsa ini ke depan bagaimana. Bukankah itu yang lebih penting? Sementara penting malah. PDIP hanya memikirkan soal partainya. Jadi makin terlihat bahwa di PDIP sendiri terlihat ada dua faksi. Faksi Mbak Puan, ya, yang kita lihat bahwa yang setia dengan Mbak Puan itu Bambang Pacul. Ya, bahkan Pramono Anung ini lebih berkiblat ke Puan ketimbang yang satu lagi, Hasto. Putra Megawati, Prananda. Di situ ada Deddy Sitorus, ada Hasto, dan wah, orang-orang yang terus menyuarakan suara kebencian kepada Bapak Jokowi. Suara-suara Dan kita melihat apa yang terjadi. Kita melihat besok di Kongres Nasional PDIP, bukan Jokowi yang akan merebut PDIP. Jokowi tidak tertarik. Buat apa? Buat apa masuk ke PDIP, Pak Jokowi? Mulyono mau ngacak-ngacak PDIP buat apa? Pak Jokowi itu banyak ide-ide gagasan yang luar biasa yang bisa disumbangkan bagi bangsa ini. Bisa melalui Golkar, mungkin melalui Gerindra, atau tidak masuk sama sekali, tidak masalah. Karena Jokowi lebih besar dari sebuah partai politik. Mantap sekali. Saya sudah katakan jauh hari sebelumnya, pada saat menjelang Pilpres, bahwa Jokowi lebih besar dari sebuah parpol. Dia adalah aset bangsa ini. Dia adalah legenda hidup bangsa ini. Dan kita lihat hari ini, putra Bapak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden. Wah, keren Ya. banget ya. Dan ya, saya kira ketika Gibran tidak neko-neko berpolitik praktis, udah stay foolish, stay humble. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya,
Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.